Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatani Ernaldi dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kampus UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Baik, di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Itu ada 4 materi. Materi pertama yaitu tentang antena. Materi kedua ada internet satelit. Materi ketiga ada jaringan seluler, dan materi yang terakhir itu materi keempat, jaringan ad hoc. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baik, masuk materi pertama yaitu tentang antena. Jadi antena ini adalah sebuah perangkat yang digunakan dalam sistem komunikasi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan ke udara dan sebaliknya. Antena berperan sebagai penghubung antara perangkat elektronik seperti pemancar dan penerima dengan media propagasi nirkabel, seperti udara atau ruang hampa. Dalam komunikasi nirkabel, baik itu radio, televisi, radar, wifi, satelit, maupun jaringan seluler, antena memiliki peran penting dalam proses pengiriman dan penerimaan sinyal. Tanpa antena, tidak mungkin ada komunikasi nirkabel yang efektif. Kemudian masuk ke bagian kedua yaitu komponen atau bagian-bagian antena. Sebuah antena dapat memiliki beberapa bagian utama tergantung jenis dan penggunaannya. Namun, secara umum, berikut adalah komponen dasar antena. Pertama, elemen pemancar atau penerima. Bagian utama dari antena yang bertugas memancarkan atau menerima sinyal gelombang radio. Kemudian ada saluran umpan atau feed line. Ini merupakan kabel atau jalur transmisi yang menghubungkan antena dengan pemancar atau penerima. Biasanya berupa kabel koaksial atau waveguide. Kemudian ada reflektor. Komponen ini memantulkan sinyal agar memusatkan energi ke arah tertentu. Biasanya ditemukan pada antena jenis parabola dan yagi. Kemudian ada pengarah atau direktor. Ini berfungsi untuk memperkuat arah radiasi sinyal pada antena arah, sehingga daya pancar lebih fokus ke arah tertentu. Kemudian ada radome. Ini merupakan pelindung antena dari gangguan cuaca seperti hujan, panas, atau debu. Biasanya digunakan pada antena yang terpapar lingkungan luar. Kemudian ada matching network. Sistem penyesuaian impedansi agar sinyal dapat ditransmisikan dengan efisien tanpa kehilangan daya. Kemudian bagian 3 itu tujuan antena. Tujuan utama penggunaan antena adalah untuk mentransmisikan dan menerima gelombang radio sebagai sarana komunikasi antar perangkat yang berjauhan. Dalam sistem komunikasi, antena adalah jembatan antara sinyal listrik yang dihasilkan oleh perangkat elektronik dan sinyal elektromagnetik yang merambat di udara. Antena memungkinkan transmisi data nirkabel dari satu titik ke titik lain, baik dalam bentuk suara, video, maupun data digital lainnya. Kemudian masuk ke poin keempat, yaitu manfaat antena dalam kehidupan sehari-hari. Antena memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan modern. Beberapa manfaatnya yaitu pertama, komunikasi nirkabel. Ini digunakan dalam sistem seluler, wifi, radio, dan televisi untuk menghubungkan pengguna tanpa kabel. Dan kedua, navigasi dan GPS. Antena GPS pada kendaraan dan smartphone dan perangkat navigasi membantu menentukan posisi dan arah secara akurat. Kemudian ada industri pertahanan dan keamanan. Ini digunakan dalam radar,
sistem pelacakan, komunikasi militer, dan drone. Kemudian ada internet satelit. Antena parabola menerima dan mengirim sinyal dari satelit untuk mengakses internet di daerah terpencil. Kemudian yang kelima ada smart home dan IoT. Antena pada perangkat rumah pintar seperti kamera keamanan, termostat, dan smart speaker memungkinkan konektivitas internet dan kontrol jarak jauh. Kemudian kita masuk ke poin kelima, yaitu jenis-jenis antena. Antena memiliki berbagai jenis, tergantung pada pola radiasi, bentuk fisik, dan kegunaannya. Berikut ini beberapa jenis antena yang umum digunakan. Yang pertama, antena omnidireksional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah secara merata, berupa horizontal. Contohnya, antena pada router WiFi, radio mobil. Dan kedua, antena direksional. Ini memfokuskan sinyal ke arah tertentu untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi. Contohnya, antena Yagi, antena parabola. Kemudian yang ketiga ada antena parabola. Ini menggunakan piringan parabola untuk memfokuskan sinyal ke titik fokus. Digunakan dalam satelit, radar, dan TV satelit. Kemudian poin keempat ada antena microstrip. Ini parts antena. Ukurannya kecil dan tipis. Umumnya dipasang di perangkat portabel atau pada satelit. Ini banyak digunakan dalam ponsel, GPS, dan sistem komunikasi udara. Kemudian ada antena helix. Ini berbentuk spiral, digunakan untuk komunikasi satelit dan radio amatir. Kemudian yang keenam ada antena lock periodik. Ini digunakan dalam aplikasi broadband karena mampu menerima berbagai frekuensi. Dan masuk ke prinsip kerja antena. Prinsip dasar kerja antena didasarkan pada hukum fisika elektromagnetik. Ketika arus listrik bolak-balik mengalir melalui antena pemancar, ia menghasilkan medan elektromagnetik yang merambat keluar sebagai gelombang radio. Gelombang ini dapat merambat melalui ruang udara dan ditangkap oleh antena penerima, yang mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik untuk diproses oleh perangkat penerima seperti radio, TV, atau modem. Dan masuk ke bagian parameter penting dalam desain antena. Beberapa parameter penting yang digunakan untuk mendesain dan mengevaluasi performa antena meliputi itu ada gain atau penguatan. Seberapa kuat antena memancarkan atau menerima sinyal dalam arah tertentu. Kemudian ada bandwidth, rentang frekuensi yang bisa digunakan oleh antena secara efektif. Dan ada polarization, itu orientasi gelombang elektromagnetik. Kemudian ada voltage standing wave ratio, itu indikator efisiensi transfer daya antara antena dan pemancar. Kemudian ada radiation pattern, ini diagram yang menunjukkan arah utama radiasi sinyal. Kemudian masuk ke poin terakhir, yaitu perkembangan dan inovasi dalam teknologi antena. Teknologi antena terus berkembang seiring kemajuan komunikasi digital. Beberapa inovasi terbaru yaitu meliputi yang pertama, smart antennas dapat mengubah pola radiasi secara dinamis untuk mengarahkan sinyal ke perangkat pengguna. Kemudian ada multiple input, multiple output, digunakan dalam 4G dan 5G untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan data. Kemudian ada antena terintegrasi di chipset. Ini digunakan dalam perangkat IoT yang sangat kecil dan efisien. Kemudian ada reconfigurable antennas, antena yang dapat menyesuaikan frekuensi atau pola radiasi secara real time. Baik, masuk ke bagian internet satelit. Pertama, definisi internet satelit. Internet satelit
adalah jenis koneksi internet yang memanfaatkan satelit komunikasi yang mengorbit di luar angkasa untuk menyediakan akses internet ke berbagai wilayah di bumi, terutama yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat seperti kabel fiber optik atau jaringan seluler. Sinyal internet dikirim dari pusat penyedia layanan atau gateway ke satelit yang berada di orbit, lalu diteruskan ke parabola pengguna di bumi. Proses ini bekerja dua arah, mengunduh dan mengunggah data. Kemudian bagian kedua ada komponen atau bagian sistem internet satelit. Internet satelit terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu satelit komunikasi. Satelit ini berada di orbit, GEO, MEO, atau LEO, dan berfungsi sebagai relay atau pemantul sinyal antara pengguna di bumi dan pusat layanan internet. Kemudian kedua ada gateway, Earth Station. Ini merupakan stasiun di bumi yang terhubung langsung dengan internet dan mengirimkan sinyal ke satelit. Kemudian ada ketiga, modem satelit. Ini perangkat di rumah pengguna yang menghubungkan parabola dengan perangkat komputer atau laptop dan mengatur lalu lintas data. Kemudian yang keempat ada antena parabola. Ini berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Kemudian yang kelima ada router. Jika pengguna ingin membagi koneksi ke beberapa perangkat secara nirkabel. Kemudian poin ketiga yaitu tujuan internet satelit. Internet satelit dirancang untuk mengatasi keterbatasan geografis seperti daerah terpencil, pulau-pulau, pegunungan, atau wilayah yang belum terjangkau infrastruktur kabel. Kemudian memberikan layanan darurat di daerah bencana atau wilayah konflik di mana jaringan lain tidak berfungsi. Kemudian menyediakan koneksi stabil di tengah laut dan pesawat terbang. Kemudian poin keempat ada manfaat internet satelit. Beberapa manfaat utamanya yaitu pertama, konektivitas global. Ini dapat digunakan hampir di seluruh permukaan bumi, termasuk tempat yang sulit dijangkau. Kemudian yang kedua, cepat dalam penyaluran infrastruktur. Tidak perlu menanam kabel atau menara BTS, cukup memasang antena dan perangkat modem. Kemudian yang ketiga ada penting dalam situasi darurat. Ini sangat berguna saat terjadi bencana alam, di mana infrastruktur komunikasi lain rusak. Dan keempat ada mendukung pemerataan akses informasi. Masyarakat pedesaan atau terpencil bisa mendapatkan akses internet yang sebelumnya tidak tersedia. Kemudian masuk ke poin kelima yaitu jenis-jenis internet satelit. Ada beberapa jenis berdasarkan orbit satelitnya. Pertama itu geostationary earth orbit. Ini ketinggiannya kurang lebih 35.000 km dari permukaan bumi. Contohnya HuxNet dan Viasat. Keunggulannya cakupan luas dan stabil. Kekurangannya latensi tinggi. Tidak cocok untuk gaming atau video call real time. Kemudian ada medium earth orbit. Ini ketinggiannya 2000 sampai 20.000 km. Contohnya O3B network. Keunggulannya latensi lebih rendah daripada GEO. Ini cocok untuk layanan maritim dan militer. Kemudian ada low earth orbit. Ketinggiannya itu 500 sampai 2000 km. Contohnya itu Starlink. Keunggulannya latensi rendah, kecepatannya tinggi. Dan kekurangannya butuh banyak satelit, biaya awalnya tinggi. Kemudian poin keenamnya kelebihan dan kekurangan internet satelit. Kelebihan dari internet satelit itu tersedia di mana saja. Kemudian tidak tergantung kabel atau BTS.
Kemudian solusi cepat untuk wilayah terpencil. Kemudian untuk kekurangannya, latensinya tinggi, terutama pada geo. Kemudian biaya mahal, biaya perangkat dan langganan lebih tinggi. Kemudian terpengaruh cuaca. Kemudian kapasitas terbatas dan terkadang ada kuota data. Kemudian bagian terakhir, contoh penerapan nyata. Starlink oleh SpaceX telah memberikan layanan internet ke banyak daerah terpencil di Alaska, Afrika, dan wilayah pedalaman Amerika. Di Indonesia, internet satelit digunakan di Papua dan daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Kapal niaga, kapal militer, pesawat terbang internasional kini banyak memakai internet satelit untuk komunikasi dan navigasi. Dan terakhir, masa depan internet satelit. Dengan perkembangan teknologi satelit LEO seperti Starlink dan Amazon Kuiper, internet satelit akan semakin cepat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Bahkan diprediksi menjadi solusi utama untuk konektivitas global. Baik, masuk poin 3 yaitu jaringan seluler. Definisi jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagi wilayah geografis ke dalam sel-sel kecil yang masing-masing dilayani oleh sebuah stasiun pemancar atau base transceiver station. Melalui sistem ini, perangkat mobile seperti handphone, tablet, dan modem bisa berkomunikasi dengan jaringan luas secara nirkabel, baik untuk telepon suara, SMS, maupun akses internet. Teknologi ini disebut seluler karena wilayah cakupan dibagi menjadi sel-sel kecil, sehingga memungkinkan penggunaan frekuensi secara berulang dan lebih efisien. Dan poin kedua itu komponen atau bagian jaringan seluler. Jaringan seluler terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pertama ada mobile station. Ini perangkat pengguna seperti smartphone terdiri dari hardware dan software, sistem operasi dan aplikasi. Kemudian kedua ada base transceiver station atau BTS. Ini menyediakan koneksi radio antara jaringan dan perangkat pengguna. Masing-masing BTS melayani satu atau beberapa sel. Kemudian ada yang ketiga, base station controller. Ini mengelola beberapa BTS, menangani handover, alokasi kanal, dan pengaturan daya. Kemudian keempat ada Mobile Switching Center atau MSC. Ini pusat pengendali jaringan seluler, menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan telepon tetap, mengelola panggilan, SMS, billing, dan mobilitas pengguna. Dan kelima ada Home Location Register dan Visitor Location Register. Ini menyimpan data permanen pelanggan. Kemudian VLR menyimpan data sementara pelanggan saat roaming. Kemudian ada Gateway. Ini menghubungkan jaringan seluler ke jaringan eksternal seperti internet atau jaringan operator lain. Kemudian masuk ke poin ketiga yaitu tujuan jaringan seluler. Tujuan utama dari jaringan seluler adalah memungkinkan komunikasi bergerak tanpa batasan kabel. Kemudian menyediakan layanan komunikasi di area luas dengan biaya dan infrastruktur efisien. Kemudian mendukung konektivitas data dan internet untuk berbagai aplikasi dan teknologi. Dan yang keempat ada manfaat jaringan seluler. Pertama itu mobilitasnya tinggi. Pengguna bisa berkomunikasi dan mengakses internet dari mana saja selama berada di area jangkauan. Dan kedua ada konektivitas real time. Jaringan seluler mendukung komunikasi waktu nyata seperti panggilan suara dan video call. Dan ketiga peningkatan produktivitas. Mendukung bisnis, pendidikan, dan layanan publik dengan komunikasi dan data mobile. Kemudian poin keempat, penyebaran informasi lebih cepat.
Masyarakat dapat menerima berita, informasi darurat, dan notifikasi penting secara langsung. Kemudian yang kelima ada jenis-jenis teknologi jaringan seluler. Jaringan seluler terus berkembang dari generasi ke generasi berikut jenis-jenisnya. Generasi pertama yaitu analog, hanya untuk suara. Kualitas suara buruk dan keamanan rendah. Kemudian ada 2G, GSM, CDMA. Itu digital, mendukung SMS dan data terbatas. Kemudian ada 3G, UMTS, HSPA. Kecepatan data meningkat, mendukung video call dan internet yang lebih stabil. Kemudian ada 4G atau LTE. Kecepatannya tinggi untuk internet, streaming, HD, dukungan penuh untuk multimedia dan aplikasi berbasis data. Kemudian ada 5G. Ini lebih cepat, latensi sangat rendah, mendukung Internet of Things, kendaraan otonom dan smart city. Kemudian masuk ke keenam, cara kerja jaringan seluler. 1. Pengguna menghidupkan HP, sinyal dikirim ke BTS terdekat. Kemudian kedua, BTS menyalurkan sinyal ke BSC, MSC untuk validasi identitas dan lokasi. Kemudian yang ketiga, jika melakukan panggilan atau internet, MSC mengatur jalur ke jaringan eksternal. Kemudian keempat, data dikirim dari dan diterima BTS kembali ke perangkat pengguna. Kemudian masuk ke bagian 7, tantangan dan perkembangan masa depan. Tantangannya itu pertama, ketersediaan sinyal di daerah terpencil. Kemudian kedua, interferensi sinyal dan kualitas jaringan. Ketiga, keamanan dan privasi pengguna. Pada perkembangannya, 5G dan 6G akan mendukung AI, VR, dan otomatisasi pengguna. Baik, masuk ke materi terakhir yaitu jaringan ADHOC. Jaringan ADHOC ini adalah jenis jaringan nirkabel tanpa kabel yang dibentuk secara spontan tanpa memerlukan infrastruktur tetap seperti router, access point, atau base station. Setiap perangkat dalam jaringan ini berperan sebagai host sekaligus router, sehingga bisa menerima dan meneruskan data ke perangkat lain. Contoh sederhananya adalah saat beberapa perangkat laptop atau smartphone saling terhubung langsung melalui Wi-Fi tanpa router. Kemudian kedua, karakteristik jaringan ADHOC. Pertama, tidak memerlukan infrastruktur tetap, bersifat dinamis, memiliki topologi yang berubah-ubah. Setiap perangkat dapat bertindak sebagai pengirim dan penerus data. Ini umumnya digunakan dalam kondisi darurat atau lokasi terbatas. Dan ketiga, tujuan penggunaan jaringan ADHOC pertama itu untuk membangun jaringan sementara di tempat yang tidak tersedia jaringan tetap. Kedua, menyediakan komunikasi cepat dalam kondisi darurat seperti bencana alam. Ketiga, digunakan dalam militer, komunikasi antar pasukan di medan tempur. Dan selanjutnya digunakan dalam konferensi, kelas belajar, atau game multiplayer lokal. Dan poin keempat ada komponen atau bagian jaringan dari ADHOC. Pertama itu node atau perangkat seperti laptop, smartphone, sensor, tablet, dan lain-lain. Ini bertindak sebagai klien dan router sekaligus. Dan kedua, antena nirkabel. Ini untuk mengirim dan menerima sinyal radio antar node. Dan ketiga ada protokol komunikasi seperti DSR, OLSR, berfungsi untuk menentukan jalur antar node. Dan yang keempat ada routing tabel perrutean, menyimpan informasi rute dari node ke node lain. Kemudian kelima ada media transmisi nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, atau gelombang radio lainnya. Dan poin kelima ada manfaat jaringan ADHOC. Ini cepat dibentuk dan tidak memerlukan infrastruktur khusus. Skalabilitasnya tinggi karena mudah ditambah atau dikurangi perangkat.
Ini cocok untuk lingkungan terbatas atau berpindah-pindah. Solusi komunikasi untuk daerah terpencil meningkatkan redundansi jaringan pada kondisi kritis. Kemudian selanjutnya jenis-jenis jaringan ADHOC. Pertama itu MANET atau Mobile ADHOC Network. Pertama, jaringan bergerak tanpa kabel. Kedua, perangkat bisa bergerak bebas dan saling berkomunikasi. Contohnya, komunikasi militer di lapangan. Kemudian kedua, VANET atau Vesicular ADHOC Network. Ini digunakan antar kendaraan untuk mengirim informasi lalu lintas, kecelakaan, dan navigasi. Misalnya, komunikasi mobil ke mobil. Kemudian masuk ke bagian 3 yaitu WMN atau Wireless Mesh Network. Setiap node saling terhubung membentuk jaringan seperti jaring laba-laba. Banyak digunakan dalam sistem internet desa atau kampus. Dan masuk ke poin keempat itu SPAN atau Smartphone ADHOC Network. Jaringan ADHOC khusus untuk smartphone menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi direct. Dan poin kelima ada WISN, itu Wireless Sensor Network. Ini terdiri dari sensor-sensor kecil untuk memantau lingkungan. Contohnya deteksi gempa, suhu, kelembapan. Kemudian masuk poin 7 itu kelebihan dan kekurangan jaringan ADHOC. Untuk kelebihannya, pertama itu fleksibel dan mudah dikembangkan. Kedua, tidak perlu biaya untuk infrastruktur jaringan. 3, cepat dibuat dalam situasi darurat. Dan untuk kekurangannya, keamanannya rendah karena terbuka dan tidak tetap. Kemudian manajemen sulit karena topologi terus berubah. Kemudian daya baterai cepat habis karena tiap node aktif secara terus-menerus. Kemudian kapasitas terbatas untuk jumlah perangkat besar. Kemudian masuk ke contoh penerapan nyatanya. Itu ada pada tim SAR yang menggunakan komunikasi ADHOC saat bencana. Kemudian ada game multiplayer lokal yang dimainkan tanpa internet. Kemudian bagian militer untuk komunikasi taktis saat operasi. Kemudian internet desa itu menggunakan mesh network. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.